Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai mengubah konflik menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang untuk mengubah konflik menjadi berkat itu sesuatu hal yang berat. Tetapi bagaimanapun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mampu mengubah konflik menjadi berkat. Ada beberapa hal penyebab konflik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah perbedaan karakter dan kepentingan. Itu bisa menyebabkan konflik di dalam kehidupan kita. Akibat karena perbedaan karakter dan perbedaan kepentingan. Yang kedua, perbedaan dalam bahasa kasih. Ini juga bisa menyebabkan konflik. Seperti berupa kata-kata penegasan, berupa waktu yang berkualitas, berupa pelayanan, berupa hadiah, atau berupa sentuhan fisik. Berbeda dalam bahasa kasih yang seperti ini juga menjadi konflik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi juga ada yang disebut dengan perbedaan pohon keluarga. Artinya perbedaan sistem pendidikan yang diterima di dalam keluarga, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi dalam keluarga itu juga bisa menyebabkan konflik. Tapi juga perbedaan persepsi, paham, ini juga bisa menyebabkan konflik. Tugas dan tanggung jawab yang tidak dirumuskan secara jelas, ini juga bisa menyebabkan konflik. Adanya dosa yang disembunyikan, ini juga bisa menyebabkan konflik. Itu perbedaan-perbedaan yang membuat konflik terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, tetapi bagaimana caranya agar kita bisa mengubah konflik menjadi berkat? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita agar kita bisa mengubah konflik itu menjadi berkat. Yang pertama adalah meminta hikmat dari Tuhan. Kita tidak bisa dengan hikmat yang ada pada kita karena hikmat kita sangat terbatas. Karena itu kita harus minta hikmat dari Tuhan, pemilik hikmat itu sendiri. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Yang dari atas yang dimaksudkan adalah dari Tuhan Yesus Kristus, pemilik hikmat itu. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu berasal dari Tuhan. Karena itu kita perlu meminta hikmat
dari Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita bisa mengubah konflik menjadi berkat. Yang kedua adalah memiliki sikap mau belajar. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-21, di situ menjelaskan kepada kita, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasih Kristus. Luar biasa saudara-saudara. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus memiliki sikap yang mau belajar, agar kita bisa mengubah konflik itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya adalah membangun komunikasi. Untuk kita bisa mengubah konflik itu menjadi berkat, kita harus membangun komunikasi. Komunikasi yang baik. Komunikasi tanpa embel-embel yang lain. Komunikasi yang positif. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Kata Amsal, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk berkomunikasi atau membangun komunikasi yang baik. Supaya ketika kita memberi jawab, kita pun memberi jawab yang sesuai. Bukan dengan mengada-ngada, karena itu bangun komunikasi. Ketika engkau ada mengalami masalah dengan seseorang, jangan cepat-cepat mendengarkan dari pihak ketiga ataupun pihak keempat. Dan seterusnya. Tapi berusaha membangun komunikasi dengan orang yang engkau merasa bahwa dia mempunyai masalah denganmu. Supaya masalah itu selesai. Bukan dengan cara melibatkan orang lain dalam permasalahanmu. Tetapi kita harus membangun komunikasi yang baik. Supaya kita bisa mengubah konflik menjadi berkat. Dalam Yakobus mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini, setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Makanya harus membangun komunikasi yang baik, saudara-saudara. Ketika ada masalah, entah itu masalah kecil, masalah besar yang ada di dalam kehidupan kita, harus membangun komunikasi. Dan siap untuk mendengar dengan baik. Supaya jangan salah faham dan mengakibatkan konflik itu terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Mendengar dan harus lambat berkata-kata. Lambat untuk marah. Supaya konflik
mengubah konflik menjadi berkat. Haleluya. Dan selanjutnya kita juga harus bisa mengintrospeksi diri. Kita harus bisa mengintrospeksi diri sendiri. Karena kebanyakan orang hanya bisa melihat kelemahan orang lain, tetapi kelemahan sendiri dia tidak melihatnya. Karena itu harus bisa mengintrospeksi diri. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya melihat selumbar di mata saudara kita, sedangkan balok yang ada di mata kita, kita tidak mengetahuinya. Karena itu harus introspeksi diri. Alkitab juga mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu ketika kita mengerjakan sesuatu, kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Supaya kita tidak menciptakan konflik di dalam diri kita maupun dengan sesama kita. Karena kita mengerjakan itu untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ketika engkau diberikan tanggung jawab, kerjakanlah itu dengan takut akan Tuhan. Bukan untuk mencari nama, tetapi kita lakukan itu semata-mata untuk Tuhan. Selanjutnya kita harus memiliki jiwa yang besar. Orang yang memiliki jiwa yang besar ketika mengalami konflik dalam hidupnya, dia selalu mengucap syukur senantiasa. Sebab hanya dengan mengucap syukurlah dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ucap syukurlah dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Bapa kita. Dan rendahkan dirilah seorang terhadap yang lain dalam takut akan Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Itu artinya kita menerima dan mengakui kelebihan orang lain. Menerima dan mengakui kekurangan orang lain atau kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Tapi selanjutnya harus bisa mempersingkat konflik. Mempersingkat konflik. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari sampai terbenam. Karena itu harus mempersingkat konflik itu. Semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti mengalami masalah. Tetapi kita harus mempersingkat masalah itu, konflik yang terjadi. Dengan cara tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Karena itu janganlah kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Ketika seseorang buat kesalahan, jangan menghakimi. Tapi arahkan dia untuk menjadi lebih baik. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan yang sesuai dengan standar Alkitab. Jangan kita membuat saudara kita itu jatuh tersandung akibat karena kita suka menghakimi. Dan membuat orang lain kecewa, sakit hati. Karena itu kita harus bisa mempersingkat konflik itu. Selanjutnya saudara-saudara, untuk kita bisa mengubah konflik menjadi berkat, harus mengendalikan emosi kita. Sekali lagi saya ulang, harus mengendalikan emosi kita. Segala kepahitan, segala kegeraman, pertikaian hendak dibuang dari antara kita.
Demikian pula segala kejahatan harus kita buang. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu harus bisa mengendalikan emosi. Meskipun yang seharusnya kita marah besar, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Karena amarah kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Karena itu belajar untuk berkata-kata dengan lemah lembut kepada orang lain, sehingga orang lain yang mendengar perkataan kita, mereka senang. Kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan cara lemah lembut. Tuhan memberkati kita. Shalom.